Selamat malam, kekasih Tuhan. Renungan malam ini saya berikan judul Bukan Asal Comot. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Saya kurang setuju jika film dianggap sekedar hiburan. Seperti buku atau lagu, nyatanya banyak film memberi lebih dari sekedar kesenangan, tapi juga inspirasi. Entah karena cerita atau dialognya. Salah satu film yang dialognya sering dikutip adalah trilogi film The Godfather. Pernah dengar kalimat "Keep your friends close, but your enemies closer"? Jaga temanmu tetap dekat, tapi musuhmu lebih dekat lagi. Kalimat ini diucapkan oleh si tokoh utama, Michael Corleone, bos mafia yang saat itu mengutip pesan ayahnya, yang juga bos mafia. Banyak orang suka kalimat ini dan menganggapnya strategi brilian dan cukup beda dengan pendapat umum. Tapi para pengutip itu mungkin lupa bahwa dialog film itu pertama-tama dibuat untuk membangun cerita di film. Dalam film Godfather, Michael Corleone yang menerapkan prinsip itu memang sempat jaya sebagai bos organisasi kriminal. Tapi di akhir cerita, ia mati dalam kesendirian dan kesedihan karena sudah mengorbankan orang-orang yang ia sayangi. Ketika satu kalimat dikutip di luar konteksnya, hasilnya bisa berbeda dengan makna sebenarnya. Seperti ini juga kerap terjadi dalam mengutip ayat Alkitab. Banyak orang Kristen mengutip ayat hanya untuk membenarkan tindakannya. Nyatanya, ayat Alkitab bisa dipakai untuk membenarkan tindakan apapun. Bahkan banyak ajaran sesat dan ajaran nabi palsu pun memakai ayat Alkitab. Alkitab pernah mencatat saat Yesus dicobai, bagaimana iblis memakai ayat Alkitab tersebut. Matius 4 ayat 6. Untuk itulah kita harus baca Alkitab lengkap dengan konteksnya. Tanpa memahami konteks ayat yang kita baca, kita bisa terjebak dalam kebiasaan asal comot ayat. Bukannya Alkitab yang mengkoreksi kesalahan kita. Kita justru memakai Alkitab untuk membenarkan diri sendiri. Membaca Alkitab yang tidak sesuai dengan konteks juga akan membuat kita bingung, karena seolah menemukan kontradiksi atau pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kontradiksi inilah yang sering dipakai pihak-pihak tertentu untuk menyerang kekristenan. Ketika itu ditanyakan ke kita, kita pun tak bisa menjawab atau asal jawab saja. Kita pun justru dicemooh. Inilah sebabnya teladan jemaat Berea patut kita tiru. Tidak seperti jemaat Tesalonika yang mudah diprovokasi karena tak paham kitab suci. Jemaat di Berea menerima Paulus dengan baik karena mereka teliti mempelajari Alkitab. Mari kita berdoa. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi, Tuhan. Roh Kudus, terus ajar kami lewat pembacaan firman, lewat setiap firman yang kami dengar juga. Kami mau jadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Terus berikan kami hikmat Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.